Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solid dan solihah kelas 4A. Kembali lagi bersama dengan Ustazah Nia pada pertemuan kali ini. Dan kita kembali lagi dalam mapel tematik. Masih dengan tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ustazah Nia ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 2 muatan. Yang pertama yaitu muatan PPKN. Ada 2 pembahasan nanti, yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama di kelas dan kerjasama di lingkungan rumah. Dan yang kedua yaitu muatan IPS tentang keragaman agama di Indonesia dan perayaan Hari Besar Keagamaan. Yang pertama yaitu muatan PPKN tentang bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Nah, sebelum kita membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama di kelas, itu kita akan membahas tentang pengertian kerjasama terlebih dahulu. Jadi, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang ya anak-anak. Jadi itu tidak individu atau tidak sendiri, tapi dikerjakan beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Jadi dalam kerjasama itu ada yang namanya tujuan yang akan dicapai. Jadi kerjasama memiliki banyak manfaat anak-anak. Yang pertama apa? Yaitu meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong-menolong. Dan juga kerjasama itu dapat dilakukan di mana saja anak-anak, contohnya di sekolah atau di lingkungan rumah. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman di sekolah itu apa anak-anak? Yaitu kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Jadi ketika membersihkan lingkungan sekolah, kita melakukan kerjasama dengan kompak dan penuh semangat. Untuk kerjasama tentunya setiap anak untuk kerjasama di sekolah sudah melakukan ya ketika anak-anak melakukan piket. Tentunya dulu sebelum pandemi kita berangkat tatap muka itu setiap pagi pasti ada jadwal piket pagi dan juga pulang sekolah untuk membersihkan kelas. Setiap hari Sabtu 2 bulan sekali atau secara berkala kita juga kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang bentuk kerjasama. Di mana anak-anak? Yang pertama di kelas. Nah, jadi ada beberapa bentuk kerjasama yang ada di dalam kelas. Yang pertama tadi itu sudah Ustazahnya sebutkan, yaitu piket kelas. Nah, itu piket kelas itu dilaksanakan oleh beberapa orang dalam satu kelompoknya. Bisa 1-5 orang tergantung jumlah orang yang ada di kelas. Pembagiannya nanti secara merata. Lalu manfaatnya apa? Yaitu manfaatnya membuat kelas menjadi bersih, melatih kerjasama siswa, dan meningkatkan semangat siswa. Yang kedua yaitu apa? Mengumpulkan sumbangan. Nah, jadi ketika ada sahabat kita, teman kita mengalami musibah, tentunya kita itu saling bekerja sama untuk mengumpulkan sumbangan anak-anak. Sumbangannya itu berupa uang, makanan, atau pakaian layak pakai. Nah, sumbangan itu nantinya akan diberikan kepada teman kita yang membutuhkan. Sumbangan dapat membantu untuk meringankan musibah teman kita. Dan yang kedua yaitu mengerjakan tugas kelompok. Nah, tentunya anak-anak pernah ya kerja kelompok di kelas bersama dengan teman-temannya. Jadi pernah pastinya ustadz atau ustazah itu memberikan tugas
untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, kerja kelompok itu membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Pekerjaan yang dikerjakan bersama itu akan cepat selesai anak-anak jika dikerjakan secara kelompok. Tugas kelompok banyak jenisnya. Ada diskusi, ada membuat prakarya, dan melakukan presentasi di depan kelas. Oke, berarti besok kita bisa mempraktekkan. Ketika kita sudah tatap muka, Ustazah Nia harap besok kita bisa mempraktekkan seperti diskusi, terus membuat prakarya bersama dengan teman-teman, dan presentasi. Nah, besok kita bisa praktekkan ketika kita tatap muka. Selanjutnya yaitu mapel masih dengan muatan PPKN, yaitu kerjasama di lingkungan rumah. Ya, anak-anak tadi di sekolah sudah, sekarang di rumah. Nah, berikut merupakan bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu ada ronda. Nah, ronda ini merupakan kegiatan berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau kendaraan motor. Ronda itu dilaksanakan kapan? Ronda itu dilaksanakan setiap malam, yaitu warga bergilir dan bekerja sama untuk melaksanakan ronda untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat. Jadi itu juga nanti dibagi tugasnya masyarakat. Jadi tidak satu minggu mereka berangkat terus, tidak anak-anak. Jadi dibuatkan jadwal. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu kerja bakti. Nah, kerja bakti ini adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang berguna untuk kepentingan bersama. Membersihkan sampah yang menyumbat selokan, lalu memperbaiki jalan, dan memperindah taman. Nah, itu adalah contoh-contoh kerja bakti yang dapat dilakukan oleh warga. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu lingkungan menjadi bersih dan juga bebas dari penyakit. Yang ketiga yaitu gotong royong menolong warga terkena musibah. Jadi ini kegiatan sukarela sekelompok orang untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong antar warga. Jadi saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong membantu warga dengan memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian ataupun barang-barang yang dibutuhkan oleh pengungsi, dan barang itu kita mampu untuk menyumbangkan. Nah, itu dapat untuk disumbangkan secara sukarela. Lalu yang keempat apa anak-anak? Yaitu persiapan hari kemerdekaan. Nah, ini kan kita sudah bulan Agustus, sebentar lagi tentunya kita akan merayakan kemerdekaan negara kita. Itu di tanggal 17 Agustus, namun ini sedang pandemik, jadi mungkin kita di rumah hanya memasang bendera saja atau mengikuti rancangan-rancangan yang ada di masyarakat sekitar yang tentunya tidak menimbulkan kerumunan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di rumah atau di sekolah yang dilakukan mungkin secara online. Nah, pada hari kemerdekaan ini biasanya seluruh warga, baik itu berbeda suku, ras maupun agama, mereka saling bekerja sama untuk mempersiapkan kemerdekaan. Para warga biasanya bekerja sama untuk menyusun berbagai acara yang akan diadakan saat hari kemerdekaan, seperti ucapan kemerdekaan dan berbagai macam-macam perlombaan. Tentunya anak-anak pernah ya mengikuti lomba-lomba 17 Agustus sebelum adanya pandemi. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang ada di acara hari kemerdekaan. Selanjutnya, kita ke muatan IPS, yaitu tentang keragaman agama di Indonesia dan perayaan hari besar keagamaan.
Jadi ini adalah keragaman agama di Indonesia dan juga perayaan hari besar keagamaan. Yang pertama yaitu agama Islam. Tentunya anak-anak sudah tahu kitabnya apa, yaitu Al-Quran. Tempat ibadahnya yaitu di masjid. Hari besar keagamaannya apa aja anak-anak? Ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj. Lalu yang kedua yaitu agama Kristen, itu kitabnya yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya itu gereja. Hari besar keagamaannya itu ada Natal, Paskah, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih. Oh ya anak-anak, Natal itu diperingati setiap tanggal 25 Desember. Dan Natal merupakan hari peringatan kelahiran Yesus, sehingga Natal dimaknai sebagai perayaan yang penuh sukacita oleh umat beragama Kristen. Lalu untuk agama Katolik, itu Alkitabnya yaitu kitabnya yaitu Alkitab, tempat ibadahnya itu gereja. Hari besar keagamaannya sama dengan agama Kristen ya. Lalu yang keempat yaitu agama Hindu, kitabnya itu Weda, tempat ibadahnya itu Pura. Hari besar keagamaannya ada apa saja anak-anak? Ada Nyepi, Saraswati, dan Pagar Besi. Nah, Nyepi itu merupakan hari besar umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Perayaan Nyepi itu didasarkan pada penanggalan Saka. Setiap perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Lalu yang kelima yaitu agama Buddha, kitabnya itu Tripitaka, tempat ibadahnya itu wihara. Hari besar keagamanya apa saja anak-anak? Itu ada Waisak, Asada, dan Katina. Jadi Waisak itu merupakan hari besar agama Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Yang keenam yaitu Konghucu, kitabnya Sisu Wujing, tempat ibadahnya Kelenteng, dan hari besar keagamaannya itu ada Imlek, Cap Gomeh. Jadi tahun baru Imlek merupakan hari besar bagi umat Konghucu. Perayaan tahun baru Imlek dimulai di hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di Kelenteng. Nah itu tadi adalah keragaman agama di Indonesia dan perayaan hari besar keagamaannya. Sekian untuk materi pada pertemuan kali ini bersama dengan Ustazah Nia. Semoga apa yang sudah Ustazah Nia jelaskan dapat membantu untuk memahami materi tematik pada pertemuan kali ini. Ustazah Nia harap setelah ini anak-anak harus membaca kembali buku pena. Silahkan dicari di tema 1, tema 2 dicari untuk muatan PPKN dan IPS dibaca semua agar anak-anak lebih pandai lagi. Cukup sekian pertemuan kali ini dengan Ustazah Nia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.